Apakah Anda akan memutuskan menjadi kolektor uang kuno atau numismatik? Mari kita simak videonya berikut ini. Kalanya Anda yang baru ingin menjadi kolektor ataupun pedagang uang lama malah menjadi galau. Apalagi bila Anda baru masuk ke dalam bidang ini dan masih sangat buta soal uang lama atau uang kuno. Sebelum memutuskan terjun ke dunia ini, ada hal yang perlu Anda ingat. Bahwa pada prinsipnya Anda bisa menjadi kolektor uang logam ataupun kolektor uang kertas, karena di negara manapun, di era manapun, biasanya akan selalu ada uang baik dalam bentuk kertas maupun uang logam. Memutuskan masuk ke dunia ini, Anda bisa memilih apakah ingin menjadi kolektor uang kertas, kolektor uang logam, atau menjadi kolektor keduanya. Saran kami tentu saja untuk menjadi kolektor salah satu jenis uang terlebih dahulu ya. Salah satu jenis uang terlebih dahulu, uang kuno manapun, belajar hingga paham. Pahami betul sejarahnya, bagaimana historisnya, sehingga paham dan baru memulai belajar kembali untuk jenis-jenis yang lain. Karena banyak sekali jenis-jenis uang kuno yang ada di Indonesia ini, maupun di Indonesia dan juga di dunia. Hal yang harus Anda tahu tentang uang kuno adalah bahwa sebenarnya Anda bisa belajar soal uang lama atau jenis uang kuno lainnya itu berdasarkan nomor serinya, tahun pembuatannya, kemudian belajar dari katalog-katalog uang kuno Indonesia yang ada di negara ini. Katalog uang logam Indonesia, atau belajar di komunitas-komunitas kolektor uang kuno, yang salah satunya ada di sini nanti, ya, simak. Oleh karena itu, semua media harus kalian manfaatkan saat ini. Bila memang sudah benar-benar yakin, bila memang benar-benar sudah yakin Anda memantapkan untuk mengoleksi uang kuno yang ada di Indonesia ini, barulah kami berani menyarankan kepada Anda untuk benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan koleksi ini, yaitu uang kertas maupun uang logam, bila Anda cukup jeli, teliti, dan bisa memanfaatkan peluang, bahkan hobi ini bisa menghasilkan uang juga loh. Oke? Numismatik. Apa itu numismatik? Mengoleksi uang kuno, mengoleksi uang kertas maupun uang logam kuno, mengoleksinya itu dinamakan numismatik ya. Itu bagi kalangan hobi pengoleksi uang kuno sangat familiar. Aktivitas mengoleksi mengumpulkan koin uang kuno, baik itu medali, koin, kemudian uang kertas, dan alat tukar lainnya. Istilah ini berasal dari kata nomisma, bahasa Yunani, atau yang disebut juga numisma, bahasa Latin, yang berarti koin atau mata uang. Oke, mengutip pada halaman uangkuno.com ya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana uang kuno yang tidak terpakai para kolektor tertentu yang memilih hanya untuk mengumpulkan uang kuno, menurut pendapatnya mempunyai prospek yang cerah. Jadi prospek sangat menggiurkan untuk menggeluti dunia pengkoleksian uang kuno, yang mungkin akan mengalami kenaikan harga yang signifikan ketika kita nanti akan menjualnya.
Pada tahun 2004, harga selembar uang pecahan Rp5 tahun 1957 yang bergambar orang utan, ya, orang utan, versi VAR 3 huruf kondisi UNC. Nanti akan saya jelaskan bagaimana kondisi-kondisi uang kuno tersebut. Mungkin yang kelas UNC, yang bagus, yang agak sedang, ataupun yang lesek gitu ya. Nanti akan di video berikutnya. Itu sekitar dijual Rp125.000. Uang pecahan Rp5 tahun 1957 dijual Rp125.000. Di mana kondisi uang sangat baik karena tidak pernah digunakan atau hanya beberapa kali digunakan. Jadi masih kaku ya, masih kaku, masih bagus, dijual Rp125.000. Pada tahun 2010, uang yang sama sudah beralih naik atau ada kenaikan dalam penjualannya menjadi Rp350.000 per lembarnya. Berarti uang tersebut sudah mengalami kenaikan harga sekitar 180% dalam waktu 6 tahun, atau bila dirata-ratakan adalah 30% per tahun. Oke, saya berikan contoh yang lainnya, yaitu uang pecahan Rp5 tahun 1968, seri Sudirman, yang pada tahun 2004 berharga Rp15.000 per lembar. Itu kualitas UNC yang bagus, masih bagus. Tahun 2010 lalu dengan uang yang sama bernilai sekitar Rp25.000 per lembarnya. Berarti mengalami kenaikan. Berarti uang seri Sudirman tersebut mengalami kenaikan 60% atau sekitar 11% per tahunnya. Oke ya, sangat menggiurkan sekali kalau kita mengoleksi uang kuno pada era ini. Karena ini kesempatan yang bagus. Masih banyak uang kuno yang beredar di Indonesia ini, tapi masih belum kita manfaatkan, atau mungkin masih belum jeli kita memanfaatkan dari semua ini. Oke, dari contoh-contoh tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa uang jenis tertentu akan mengalami kenaikan harga dan yang lebih banyak dibandingkan uang jenis lainnya. Sekarang kita lihat sudut kualitas. Untuk uang Rp5 tahun 1957 seri orang utan kualitas EF atau mengalami atau di bawahnya UNC ya. Kualitasnya tidak sebagus banget gitu ya. Harganya sekitar Rp75.000 tahun 2004 menjadi Rp150.000 tahun 2010, Rp15.000 tahun 2010, atau sekitar 100% dalam waktu 6 tahun. Bandingkan dengan yang UNC mengalami kenaikan harga 180% saat ini. Oke, jadi kesimpulannya kedua ini adalah uang berkondisi UNC atau bagus, uang kuno yang sangat bagus kualitasnya, yang bagus, mengalami kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan
kondisi di bawahnya. Semakin lama barang tersebut Anda tahan, disimpan, semakin besar kos yang harus dibayar. Semakin cepat barang tersebut berpindah tangan, dan dijual, semakin besar keuntungan yang didapatkan. Demikian juga dengan kualitas dan jenis barangnya. Semakin bagus dan langka barangnya, maka semakin cepat peningkatan harganya. Oleh karena itu, pengen mendalami hal-hal tentang numismatik atau dunia uang kuno, maka simak terus video ini. Simak terus channel ini. Dan insya Allah akan saya kupas lebih mendalam tentang uang kuno.